Saya diterima menjadi program partner YouTube setelah 8 kali ditolak monetisasi karena konten berulang. Ini pengajuan tanggal 9 Juni 2023 dan diterima tanggal 10 Juni 2023, hanya sehari, dan ini adalah bisa dimulai dengan YouTube iklan, teman-teman. Jadi gini teman-teman, sebelum kita ke tutorialnya, saya jelaskan sedikit. Konten berulang adalah konten yang sangat mirip dengan channel orang lain. Seperti saya adalah video TikTok, orang lain juga mengupload video yang sama dengan video yang saya lakukan. Akhirnya ditolak monetisasi karena konten berulang. Jadi apa yang akan kita lakukan? Jangan skip video ini teman-teman. Ini adalah pengalaman saya sendiri. Dan kemarin baru tanggal 9 Juni 2023 saya diterima menjadi program partner YouTube seperti ini. Tes. Oke teman-teman, jangan skip video ini supaya lebih detail. Jangan skip video ini supaya lebih detail penjelasan saya dapat diterima teman-teman. Bukan saya bohong, ya. Oke. Lanjut ke tutorialnya teman-teman. Seperti di video awal saya adalah saya diterima monetisasi konten berulang. Jangan di skip video ini supaya nanti teman-teman bisa menangkap detail konten berulang itu seperti apa teman-teman. Saya konten berulang lolos monetisasi itu adalah videonya saya ambil dari TikTok teman-teman. Tapi sebelum videonya kita lanjutkan, kita ngobrol dikit teman-teman tentang perjalanan YouTube saya ini. Jadi video ini saya langsung share di YouTube saya ini yang bermasalah kemarin, ditolak monetisasi karena konten berulang. Oke teman-teman, channel saya ini sudah dari tahun yang lalu, bulan 8 2022. Pengajuan pertama kali, 2 kali, 3 kali, sampai 8 kali ditolak teman-teman. Belum menghasilkan uang. Karena apa? Konten berulang. Videonya saya ambil dari TikTok. Semua dari TikTok. Akhirnya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang tercapai. Saya sekarang sudah mencapai 100.000 lebih subscribe. Tetapi apa yang terjadi? Bermasalah di konten berulang. Akhirnya apa teman-teman? Semua video yang saya ambil dari TikTok kemarin dan saya sisakan adalah 3 dalam setahun itu teman-teman. Penontonnya cepat naik, subscribernya cepat naik. Saya ajukan langsung monetisasi, ternyata ditolak konten berulang. Saya banding sampai 3 kali, ditolak. 3-tiganya ditolak. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan konten reupload, monetisasi ditolak karena konten reupload, usahakan jangan diajukan banding. Ubah detailnya, edit videonya, atau hapus videonya. Jadi yang saya lakukan adalah beda teman-teman. Saya mencari tutorial-tutorial yang lain, mencari hal supaya YouTube saya dimonetisasi karena sudah 8 kali saya nyerah. Tidak ada yang sempurna teman-teman. Jadi saya tekankan teman-teman, jangan skip video ini, bahwa ini paling detail akan saya berikan konten berulang. Konten digunakan ulang juga sama aja teman-teman. Tapi ini adalah konten berulang. Jadi gini teman-teman, ini adalah solusi tepat untuk konten berulang. Yang pertama adalah, bisa kalian nanti cek di video saya ini. Video reupload yang saya sisakan di video ini adalah cuma 3 teman-teman. Yang satu saya blur, ya. Jangan asal blur, ada syaratnya teman-teman. Ini konten berulang, bukan digunakan ulang. Konten berulang. Di situ saya buat adalah suara text to speak, itu adalah aman dan lolos kemarin dimonetisasi. Yang kedua adalah di blur. Oke teman-teman, jangan skip video ini teman-teman. Saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini caranya teman-teman dan solusinya. Yang pertama adalah, jadi di video kalian yang kita merasa reupload ataupun konten berulang, cek satu persatu. Jika tidak ada jam tayang yang terbanyak,
itu lebih baik dihapus kalau konten berulang atau konten digunakan ulang. Seperti saya, hanya satu blur, tidak boleh lebih kalau untuk konten berulang ya teman-teman ya. Satu video blur, meskipun di situ ada suara text to speak dan musik audio library, ternyata itu lolos dimonetisasi dengan cara seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah sisakan video blur itu satu. Yang kedua adalah blur video itu yang merasa jam tayangan terbanyak. Yang ketiga adalah kita rubah video yang kita blur tadi yang cuma satu, kita rubah metadata YouTube teman-teman. Ya, jadi metadata YouTube adalah seperti ini. Tema, kalian rubah temanya seperti ini. Jadi isi video kalian di awal yang kalian blur itu adalah apa? Seperti saya adalah momen pertemuan. Yang kedua adalah video yang kedua kalian itu apa kalian bikin adalah tentang tutorial atau perjalanan. Seperti saya adalah tutorial. Saya tulis di situ temanya adalah momen pertemuan, tutorial. Yang satu lagi adalah saya bikin lagi perjalanan. Saya bikin di situ adalah perjalanan, teman-teman. Itu untuk tema, ya teman-teman ya. Yang kedua, untuk video blur yang tadi, penayangan terbanyak dan juga jam tonton terbesar. Ini penting teman-teman. Otomatis yang di blur tadi, oke, aman. Yang ketiga adalah judul, thumbnail, deskripsi, teman-teman ya, jangan sampai salah. Judul tidak boleh sama dengan yang lain. Yang kedua, untuk deskripsi, kalian bikin judul sama dan deskripsi harus sama. Itu penting buat YouTube teman-teman. Tagnya nggak usah diisi sama sekali ya teman-teman ya. Nah yang ketiga adalah thumbnail. Thumbnail itu adalah harus sesuai dengan video kita teman-teman. Jadi kita di judul kita sama, deskripsi sama, thumbnail juga harus sama. Kalian bisa cek di video saya nanti. Jadi gini teman-teman, untuk konten berulang yang di video kalian itu ada narasi text to speak-nya ataupun musik dari audio YouTube library, itu emang nggak bisa dirubah teman-teman apabila mencapai 100.000 penonton lebih. Seperti saya sudah 300.000 lebih, tidak bisa dirubah audionya. Jadi teman-teman, blur video itu ya, rubah judul, thumbnail, deskripsinya teman-teman ya, harus sama. Jadi judul, thumbnail, deskripsinya itu harus sesuai dengan isi video meskipun di blur teman-teman ya. Ingat, meskipun di blur, jelaskan apa yang tentang video blur itu teman-teman. Seperti saya, boleh kalian cek di video saya dan saya tunjukkan di sini teman-teman. Jadi konten berulang itu mengacu kepada konten yang sangat mirip dengan konten orang lain. Asli itu teman-teman. Yang kedua adalah hak cipta. Biasanya itu dari musik, itu susah diterima itu. Meskipun di blur, tetapi musiknya musik adalah hak cipta orang lain, itu susah teman-teman. Jadi kalau saya kemarin adalah audio YouTube library-nya kebetulan saya ambil dari YouTube Studio teman-teman. Jadi aman teman-teman ya. Kalau konten berulang yang di blur dengan musik audionya beda, yang ada hak ciptanya itu susah teman-teman ya. Saya harap itu susah. Kalau view-nya sudah mencapai 100.000 lebih, itu susah teman-teman. Tidak bisa dirubah audionya. Lain ceritanya konten digunakan ulang. Video blur boleh banyak, asalkan dirubah musik aslinya teman-teman. Jadi dengan musik ini, audio library ini dijelaskan di situ. Itu konten berulang lebih gampang dari konten berulang. Konten yang digunakan ulang lebih gampang dari konten berulang. Untuk konten berulang, ingat, video yang sangat mirip dengan orang lain. Yang paling dominan teman-teman, yang kedua, hak cipta musik teman-teman. Boleh kita blur video yang konten berulang, tapi dijelaskan di situ metadata YouTube Studionya, judul, thumbnail, deskripsi, dan tema utama di video kita itu apa. Jadi kita menjelaskan tema kita adalah seperti saya, momen, langsung saya rubah momen pertemuan, video pertama yang di blur, momen tutorial untuk video yang kedua, dan
perjalanan, saya ubah lagi perjalanan. Jadi gini teman-teman, kalau kalian sudah waktunya untuk mengajukan monetisasi, pada saat tanggal tersebut jangan, ingat teman-teman, pada saat waktunya sudah tepat untuk memonetisasi, pengajuan monetisasi, setelah dikatakan konten berulang, jangan langsung kalian klik monetisasinya pada saat itu juga. Jangan kalian klik pengajuan monetisasinya pada saat itu juga. Itu salah teman-teman. Dan setelah membuat konten Blur, setelah Blur, kalian harus mengupload video sebanyak-banyaknya. Tapi ini yang saya katakan, saat monetisasi, pengajuan monetisasi dan tanggalnya tepat, berikan jeda waktu 1 minggu untuk pengajuan monetisasi kembali. Setelah tepat waktu untuk pengajuan, jangan diklik pengajuannya, bikin video kalian 1 hari, bikin video kalian 2 hari kemudian, sampai 5 hari ke depan. Tapi sebelumnya kita sudah mempunyai video lebih dari 25 atau sampai 30 video short, nggak apa-apa. Oke teman-teman, setelah itu baru kalian klik, lalu kalian klik pengajuan monetisasinya. Setelah itu, seperti saya adalah tanggal 9 Juni 2023, saya ajukan pada saat itu hari Jumat, dan diterima besoknya tanggal 10 Juni 2023, tepatnya di sore hari. Oke teman-teman, tetap semangat. Jadi konten Blur boleh untuk dimonetisasi, asalkan tadi kita tahu metadata YouTube Studionya. Yang kedua, konten berulang yang ada text to speak dan musiknya, YouTube Audio Library, itu bisa dimonetisasi dengan cara di Blur, dan lakukan upload video tiap hari sebanyak-banyaknya, atau 40 minimal, atau bisa lebih. Setelah itu baru kalian ajukan seminggu kemudian setelah tepat waktu pengajuan monetisasi. Oke teman-teman, tetap semangat. Kalian bisa cek di video saya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sukses selalu buat kita semua. Kerja keras, jangan patah semangat. Konten Blur itu bisa dimonetisasi untuk konten berulang ataupun digunakan ulang. Terima kasih.